Dan pertarungan antara keduanya pun dimulai. Pertarungan berlangsung sangat sengit, saling jual beli serangan di antara keduanya. Terlihat Yeonjiwo begitu sangat melawan walaupun ia adalah seorang perempuan. Karena mungkin ambisi untuk menjadi yang terbaik dan yang terkuat dan ingin membunuh orang yang telah membunuh ayahnya, di situ Yeonjiwo pun berusaha sekuat mungkin dan semampu mungkin. Namun Junaid yang menjadi lawannya pun sama tidak mau kalah, apalagi harus kalah oleh seorang perempuan. Sampai pada akhirnya Yeonjiwo memenangkan pertarungan itu dengan satu pukulan yang tak disengaja mengenai wajah si Junaid, yang pada akhirnya Junaid langsung terkapar. Dan ya, Yeonjiwo resmi menjadi anggota organisasi kriminal yang bernama Doncheon. Di sisi lain, Junaid yang tak terima dengan kekalahannya, ia dan satu orang temannya si Gondrong sudah membuat rencana untuk melakukan hal tak senonoh pada si Jiwo. Di situ Junaid mengatakan kepada si Gondrong bahwa dirinya telah memasukkan cairan obat tidur kepada air yang diminumnya oleh Yeonjiwo. Sehingga pada akhirnya Yeonjiwo tak berdaya, kekelayangan. Lalu di situ si Gondrong terlihat akan memperkosa Yeonjiwo, namun Yeonjiwo masih bisa melawan. Lalu Yeonjiwo mencoba untuk melarikan diri, namun Junaid langsung mengejarnya. Pas ketika akan dihantam oleh si Junaid, untung saja ada seorang kaki tangannya si bos mafia yang bernama Taeju yang langsung menolongnya dan menahannya. Dan dari insiden itulah Junaid dibawa ke markas besar untuk menghadap sang bos mafia yang bernama Choi Mujin. Di sana Junaid dihajar oleh Choi Mujin sampai menyisakan sebuah luka goresan di wajahnya. Dan pada saat itu juga Junaid dikeluarkan dari organisasi. Saat malam hari di kamar Jiwo terlihat begitu sangat sedih sambil merapikan abu milik ayahnya. Lalu saat Jiwo keluar, Taeju datang menghampirinya dan mengatakan untuk menyerah saja. Karena Yeonjiwo sama seperti ayahnya yang tak cocok untuk masuk ke dunia kriminal. Apalagi kehadiran Yeonjiwo membuat Taeju kehilangan seorang anak buahnya yang sangat berharga, yaitu si Junaid tadi. Tapi di situ Yeonjiwo tetap teguh dengan ambisinya untuk membalaskan dendam kepada orang yang telah membunuh ayahnya. Lalu setelah itu si bos mafia alias Choi Mujin namanya. Di situ Choi Mujin memberikan sebuah berkas yang berisi identitas baru kepada Yeonjiwo. Karena pada hari itu Yeonjiwo dianggap sudah mati. Jiwo sendiri berganti identitas menjadi Oh Hae-jin. Mujin juga memberikan sebuah pistol yang diduga pistol yang dipakai membunuh ayahnya. Dan Mujin mengatakan bahwa orang yang membunuh ayahnya kemungkinan adalah seorang polisi. Singkat cerita, Hae-jin pun diangkat menjadi anggota resmi organisasi. Lalu 2 tahun setelah itu ia berhasil menyusup masuk ke kepolisian menjadi sebagai anggota baru. Dan pada tahun 2021 ia berhasil menjadi seorang kopral di tim penyidik kriminal. Di situ ia terlihat sedang menyelidiki seorang pembunuh yang kita sebut saja namanya adalah si Juki. Hae-jin masuk ke dalam klub malam dan menyuruh satu rekannya untuk menghubungi rekannya yang lain agar segera datang. Tapi apa yang terjadi? Teman Hae-jin malah dibawa oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Di dalam klub tersebut, Hae-jin terlihat sedang mengintip si Juki yang sedang bertransaksi narkoba dengan seseorang. Melihat kejahatan si Juki, Hae-jin yang habis kesabarannya pun langsung menerobos masuk dan meringkusnya. Setelah Juki tertangkap, ternyata Hae-jin mengacaukan misi yang dilakukan oleh Satres Narkoba yang dilakukan oleh Sersan Pildo, yang mana dia menyamar menjadi pembeli narkoba tadi. Dan di situ Hae-jin pun menyerahkan Juki ke tangan si Pildo. Di sisi lain, Choi Mujin membunuh rekan bisnisnya yang berkhianat bernama Paiju.
Singkat cerita, Hae-jin pun datang ke kantor Satres Narkoba dan bertemu dengan Kapten Chagyo yang merupakan pemimpinnya di Satres itu. Saat melihat wajah Chagyo, di situ Hae-jin teringat dengan seseorang yang ia lihat setelah ayahnya tewas. Nah, maksud Hae-jin datang ke sana karena saat ini ia sudah dipindahkan ke tim Satres Narkoba. Saat malam harinya ia pergi untuk menemui Choi Mujin dengan mengabarkan bahwa kini dirinya masuk dan bertugas di Satres Narkoba. Kemudian di situ Choi Mujin memberikan sebuah pisau miliknya kepada Hae-jin agar ia gunakan untuk membunuh orang yang telah membunuh ayahnya. Jika nanti Hae-jin sudah menemukan si orang itu. Di sisi lain terlihat Pildo sedang menginterogasi Juki untuk membocorkan siapa bandar besarnya. Namun di situ karena Juki masih setia kepada bosnya, ia malah membocorkan pengedaran narkoba orang lain. Yang mana narkoba itu adalah jenis baru yang lagi rame-ramenya. Pengedar itu dikenal dengan nama Mango. Di situ Pildo langsung segera mengabari temannya. Dan di situ Pildo terkejut saat melihat Hae-jin ada di sana. Mengetahui Hae-jin sekarang satu tim dengannya, di situ Pildo sangat kesal dan protes kepada atasannya yang bernama Chagyo. Di lain sisi Chagyo mengetahui kematian dari Paijo. Ia kemudian menghubungi seseorang untuk mencari tahu. Singkat cerita, Hae-jin dan Pildo menangani kasus Mango. Tapi karena Pildo masih kesal kepada Hae-jin, Pildo membiarkan Hae-jin bergerak sendirian. Tanpa banyak basa-basi, Hae-jin masuk ke dalam dan menghajar satu persatu yang ada di sana. Lalu kemudian ia mencari Mango ke dalam. Karena lama menunggu, Pildo memutuskan untuk masuk ke dalam dan saat masuk ke dalam ia terkejut dengan para penjaga yang sudah tergeletak di bawah. Setelah masuk ke dalam ia melihat bahwa Hae-jin sedang menghabisi semua penjahat-penjahat itu. Di situ Pildo sangat terkejut karena Hae-jin berhasil melumpuhkan anggota Mango sendirian. Pildo sangat terkejut karena Hae-jin berhasil melumpuhkan anggota Mango sendirian. Di situ Pildo langsung menginterogasi Mango, namun tetap saja Mango tak mau mengaku. Melihat tingkah aneh bartendernya, Hae-jin langsung curiga lalu memeriksanya. Dan benar saja, power candy itu disimpan di dalam botol yang disimpan di belakang si bartender. Setelah semuanya terungkap, di situ Pildo masih tak mau mengakui kehebatan Hae-jin dan malah memarahinya. Setelah di kantor, Mango diinterogasi untuk mengatakan siapa bosnya yang telah mengedarkan power candy narkoba jenis baru itu. Namun Mango mengatakan jika bosnya saat ini adalah orang yang sangat kejam, tapi dia tak mengungkapkan siapa namanya. Dan sebenarnya orang tersebut adalah si Juned. Kalian pasti ingat kan si Juned yang dikalahkan oleh si Yun Jiwo atau Hae-jin. Mendengar ada narkoba jenis baru, di situ Hae-jin pun melapor kepada Choi Mujin. 망고가 체포됐습니다. 그래? 근데 신약을 가지고 있었어요. 그게 어디에서 나온 거야? 마스터가 그 약을 쫓고 아직은 모릅니다. 제가 알아볼게요. 알았다.